Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ainisi dari kelas X MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Plasmodium sp. Siklus hidup Plasmodium ada 6, yaitu 1. Sporozoid dan tahap hati ketika Anopheles betina yang membawa Plasmodium menggigit manusia. Sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia lebih dari 100. Sporozoid dapat masuk hanya dengan 1 gigitan oleh nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Sporozoid Plasmodium memasuki sistem peredaran darah dan menginfeksi sel-sel hati dalam waktu 30 menit. Dengan demikian, Plasmodium memasuki tahap hati. 2. Merozoid dan tahap eritrosit dalam hepatosit atau sel hati. Sporozoid mengalami multiplikasi aseksual yang disebut skizogoni, membentuk merozoid. Ribuan merozoid terbentuk dalam kurun waktu 2 minggu. Setelah pematangan, merozoid meninggalkan sel skizon hati dan menyebar ke sel darah merah. Tahap infeksi ini disebut tahap eritrosit yang berlangsung sekitar 48 jam. 3. Skizon dan tahap eritrosit. Merozoid berdiferensiasi lebih lanjut dalam sitoplasma sel darah merah untuk membentuk trofozoid yang membentuk lebih besar dan bulat. Serupa dengan tahap sebelumnya, trofozoid mengalami skizogoni, di mana replikasi DNA terjadi. Tahap ini disebut sebagai skizon eritrositik. Dalam tahap skizon ini, diferensiasi seluler berlanjut dan terbentuk sekitar 12-16 merozoid. Tahap ini terus berlangsung selama 72 jam. 4. Pecahnya sel darah merah yang terinfeksi dalam tahap ini. Merozoid dilepas melalui pecahnya sel darah merah yang terinfeksi. Hasil pengamatan menunjukkan beberapa dari merozoid yang dilepas menyerang sel darah merah lagi. Nutrisi parasit Plasmodium dalam tahap eritrosit berasal dari pencernaan homoglobin. Sel darah merah yang terinfeksi pun disirkulasikan ke berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, dan hati. Kehadiran sel darah merah yang terinfeksi Plasmodium dalam otak menyebabkan malaria cerebral atau cerebral malaria. Pembentukan gamet jantan dan betina dalam tahap eritrositik. Beberapa merozoid berdiferensiasi menjadi gametosit jantan dan betina. Pada gigitan nyamuk Anopheles betina selanjutnya, gametosit Plasmodium diambil oleh nyamuk tersebut. Gametosit tersebut kemudian menjalani gametogenesis dalam tubuh nyamuk untuk membentuk gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan membelah lebih lanjut dalam perut tengah menjadi 8 mikrogamet berflagella. 6. Pembuahan dan pembentukan zigot. Mikrogamet kemudian membuahi gamet betina atau makrogamet. Untuk menghasilkan zigot berubah membentuk ookinet. Ookinet melewati epitel perut tengah dan perut ookinet melewati epitel perut tengah dan membentuk ookista pada dinding luar perut tengah. Ookista ini terus membesar lalu pecah melepaskan ratusan sporozoid. Akhirnya sporozoid bermigrasi masuk ke kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina, sehingga siklus pun kembali lagi ke awal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.